Pada video kali ini, kami dari kelompok Potato akan membuatkan sebuah video tutorial pengerjaan UAS mobile programming dengan tema Map of Countries. Jadi di sini kita menggunakan bahasa Flutter. Jadi pertama file new Flutter project, kemudian Flutter SDK path-nya, next nama projectnya. Jadi di dalam project kali ini kita akan menggunakan dua library. Yang pertama itu ada Google Maps Flutter untuk menampilkan maps, kemudian ada library HTTP untuk menampilkan untuk melakukan request ke sebuah URI. Jadi di dalam Google Maps Flutter ini kita harus pertama-tama itu harus mendapatkan get API key dari link berikut, kemudian kita ikuti arahan yang ada di dokumentasi ini. Kemudian kita setting SDK versionnya minimal 20. Jadi di sini minimum SDK version kita ubah jadi 20. Kemudian di Android manifest kita tambahkan metadata ini. Kemudian di bagian value-nya ini kita gantikan dengan API key yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita buka file bookspec.yml. Di sini di bagian dependensi kita tambahkan library-nya Google Maps Flutter dengan versi 2.1.1. Kemudian HTTP dengan versi 13.4. Kemudian kita klik upgrade. Setelah itu kita buka file dart-nya. Jadi di dalam ketika project dibuat sudah ada template yang dikasih. Jadi di sini kita akan menghapus bagian-bagian yang tidak kita gunakan. Selanjutnya kita akan melakukan import terhadap library-library yang akan kita gunakan dalam project kali ini. Setelah melakukan import, di sini ada beberapa bagian kode yang kita pertahankan. Yang pertama itu ada main. Jadi di fungsi di void main ini ketika aplikasi dijalankan dia akan menjalankan void main ini. Jadi di dalam void-nya di run app my app. Jadi di sini ada kelas my app, extend dari stateless widget, dan title-nya di sini kita ubah menjadi map of countries. Kemudian di bagian home, my home page, title-nya kita juga ubah menjadi map of countries. Selanjutnya di my homepage ini kita extend dari stateful widget dengan parameter distort title. Kemudian ada final string title yang akan menyimpan nilai dari parameter yang didapat tadi. Kemudian kita create state. Setelah itu kita buat kelas untuk state-nya yang extend to state my homepage. Selanjutnya kita akan mengambil data dari data yang kita gunakan. Jadi di sini ada linknya. Kemudian di JSON ini yang paling luar itu adalah array. Jadi di dalamnya ada beberapa objek yang ada nilai-nilainya. Jadi di sini kita akan buat sebuah variabel global list dengan nama country list. Nilai awalnya kita buat kosong. Jadi di sini pertama-tama kita buat sebuah variabel is loading yang nilai awalnya itu false, yang mana untuk menandakan aplikasi sedang mengambil data atau tidak. Kemudian kita buat init state yang di dalamnya kita tambahkan get data, fungsi get data. Selanjutnya di dalam fungsi get data ini akan dijalankan secara asynchronous. Kemudian di dalamnya kita pertama ubah state yang mana variabel is loadingnya kita ubah jadi true.
Kemudian selanjutnya response, country response, yang mana variabel ini berguna untuk melakukan request data dari URI yang tadi. Kemudian jika country response status code-nya sama dengan 200, yang mana berarti request-nya itu berhasil, maka kita set state is loading menjadi false. Kemudian data yang kita ambil tadi kita decode, kemudian kita simpan ke dalam country list. Jadi untuk pengambilan datanya itu nanti bisa dilakukan jika kita ingin mengambil data dari name. Jadi selanjutnya jika kita ingin mengambil data dari JSON yang mana objek ke pertama, jadi misalnya kita ingin mengambil value Aruba ini. Jadi di sini kita bisa menggunakan country list index ke 0 dan diambil dari yang name. Sama halnya dengan country code dan capital. Kemudian untuk latitude longitude, karena value-nya berupa array, jadi kita harus buat satu dimensi lagi untuk mengambil array-nya. Jadi di sini misalnya untuk mengambil latitude yang nilainya 12,5 ini, kita menggunakan indeks ke 0. Jadi untuk longitude yang minus 69, sekian ini kita bakalan menggunakan indeks ke 1. Ini ada widget build dengan parameter konteks, itu ada return scaffold, itu isinya bar, dengan isi title, itu teks diambil dari widget.title. Kemudian itu ada bodinya yang isinya sebuah if is loadingnya true, maka count center yang isinya child itu circular progress indicator, itu seperti lambang buffering gitu. Kemudian ada list view dot builder, itu parameternya itu ada item count, itu country list dot length, dan item buildernya itu dot context ya, konteks, dan integernya index. Selanjutnya ini ada return padding. Ini isinya ada padding dengan nilai left and right itu 8, terus ada child namanya card, terus di bawahnya lagi ada list style, itu ada content padding, ini untuk padding dalam card tersebut. Ini padding kiri dan kanannya nilainya 10, atas dan bawahnya nilainya 7. Terus dengan title text itu country list, index, dan name, ini diambil dari JSON. Terus ada stylenya itu dikasih bold. Kemudian ada subtitle text, ini juga sama dengan kode negara dan ibu kota, ini diambil dari JSON juga. Selanjutnya ada on tab, ini ada seperti add-on listener. Dia akan navigator push dan membawa kita ke halaman detail country dengan parameter index. Selanjutnya kita buat detail country yang extend stateful widget dengan parameter list country index. Kemudian ada variabel final integer country index parameter yang nanti kita akan dikirim dan akan disimpan di variabel country index. Selanjutnya kita buat sebuah state, kemudian kita buat kelas yang extend ke state detail country. Nah, di dalam kelas ini kita akan buat sebuah set marker dengan nama marker. Nah, setelah itu di bagian function on map created kita buat sebuah add state. Nah, di dalamnya digunakan untuk membuat lambang location dengan marker ID 0. Posisinya diambil dari latitude dan longitude dari JSON sendiri. Nah, ada info windows yang isinya nama negara tersebut kayak gitu. Nah, info windows itu akan muncul ketika kita klik lambang dari lokasinya tadi. Baik, yang selanjutnya itu dibuat sebuah widget build, kemudian return scaffold, kemudian di dalamnya ada upbar. Terus di dalam upbar itu terdapat sebuah title yang bertuliskan country detail.
Selanjutnya ada body. Di body-nya itu ada kolom, terus di dalam kolom itu terdapat sebuah children, yang dimana children-nya itu berupa kontainer. Jadi kontainernya itu memiliki ukuran width, lebar atau width-nya itu double infinity, kemudian alignment-nya center, kemudian margin-nya itu dibuat bottom-nya 10, top-nya 10. Kemudian di dalam kontainer tersebut terdapat child text yang dimana tulisannya diambil dari name yang sumbernya dari JSON, kemudian diubah menjadi string. Terus indeksnya itu diambil dari country index yang diterima dari parameter yang dikirim, dan cara akses variabelnya tersebut itu menggunakan widget dot nama variabel, yang dimana nama variabel di situ itu country index. Nah, kemudian stylenya itu font size-nya itu 20, kemudian font weight-nya itu tipenya bold. Baik, yang selanjutnya itu ada children yang kedua yang berupa kontainer juga. Di situ pertama-tama kita set margin-nya, top-nya 10, kemudian bottom-nya juga 10. Kemudian di dalam kontainer tersebut terdapat child yang berupa kolom. Kemudian kolom tersebut memiliki children yang dimana isinya itu padding. Nah, padding di sini gunanya itu sebenarnya agar jarak antar barisnya itu terdapat spacing, jadi nggak lengket. Jadi ketentuan paddingnya itu padding di segala sisinya itu 2,5. Kemudian terdapat child di dalamnya yang berisi teks berupa kode negara. Lalu kita akan membuat sebuah kontainer. Kontainer ini memiliki margin bottom 7, left-nya 10, right-nya 10, dan memiliki child berupa teks yang tulisannya position on map. Teks ini memiliki text style yang font size-nya 17. Lalu kita akan membuat sebuah kontainer lagi dengan width-nya itu double infinity, itu artinya lebarnya mengikuti layar. Lalu height-nya 300, margin-nya left 10, right-nya 10. Di dalam kontainer ini ada child. Kita akan membuat Google Map. Jadi di sini kita akan buat sebuah on map create yang akan dijalankan bila Google Map-nya sudah terbentuk, dan juga fungsi yang dijalankan on map create yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita buat initial camera position untuk mengatur posisi dari yang kita buka atau klik. Lalu kita buat targetnya itu latitude longitude yang diambil dari JSON dan diubah ke string lalu diubah ke double. Juga lakukan hal yang sama pada parameter longitude. Lalu kita buat zoom-nya 3. Kita gunakan marker yang sudah kita buat tadi untuk menampilkan position yang ada di map-nya. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil demo dari program yang sudah kita buat. Jadi ketika aplikasi ini dijalankan, pertama-tama aplikasi akan melakukan request data ke URI, kemudian ketika proses request tersebut maka akan ada indikator circular progress ini. Circular progress yang tadi muncul, kemudian ketika datanya sudah selesai diambil maka akan ditampilkan list dalam bentuk card. Jadi jika card ini kita tekan, maka dia akan menghubungkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman detail dari negara yang kita tekan. Jadi di sini ada detail dari negaranya, kemudian ada posisi pada petanya. Selanjutnya akan dilakukan demonstrasi dari handphone. Jadi sekian presentasi dari kelompok Potato. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf dan terima kasih.